Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MMR Official, tempat di mana teman-teman akan mendapatkan informasi seputar Beasiswa Indonesia Bangkit atau LPDP Kemenak. Masih bersama aku, Muhammad Mahfur Rahman, Awarde Beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2022, yang saat ini menempuh studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini, aku mau sharing kepada teman-teman terkait dengan hasil review yang aku lakukan pada salah satu esai motivasi diri dari teman kita yang saat ini beliau merupakan anggota aparatur sipil negara ya ASN yang bekerja di Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau ya teman-teman. Nah, namun sebelum pada pembahasan, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan terkait dengan info terbaru, tips dan trik, dan hal lainnya yang berkaitan dengan Beasiswa Indonesia Bangkit dan tentunya channel ini akan semakin berkembang ya teman-teman. Nah, langsung saja pada pembahasan di layar teman-teman sudah ada dua bagian ya teman-teman. Sebelah kanan merupakan isai motivasi itu sendiri dan sebelah kiri merupakan ketentuan yang disediakan oleh Beasiswa Indonesia Bangkit seperti itu. Nah, seperti biasa, aku dalam mereview ini melalui dua sisi atau dua sudut pandang. Yang pertama dari sistematika penulisan dan yang kedua dari isi atau materi esai motivasi diri itu sendiri seperti seperti itu ya teman-teman. Nah, menurut penilaian aku, ini adalah murni penilaian aku ya teman-teman. Jadi jika dari teman-teman atau siapapun itu yang memiliki kapasitas lebih baik dalam membuat esai, mohon dimaklumi ya teman-teman terkait dengan hasil penilaian yang aku lakukan seperti itu. Nah, secara umum, secara keseluruhan, esai motivasi diri yang dibuat oleh teman kita ini, beliau tidak berkenan untuk mencantumkan nama dan juga alumni mana. Jadi anggap saja kita panggil sebagai Pak Budi gitu ya teman-teman. Pak Budi ini merupakan ASN yang bekerja di eh, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau seperti itu. Nah, secara keseluruhan esainya itu bisa dikatakan dari segi konten atau dari segi isi atau materi saya nilai itu sudah sangat bagus sekali ya teman-teman, bisa dikatakan hampir sempurna seperti itu. Nah, mungkin catatan-catatan kecilnya ada di sistematika penulisan yang mungkin seperti biasa ada penggunaan kata di sebagai awalan itu masih disambung ketika bertemu dengan tempat itu seperti itu. Terus kemudian ada apalagi ini penggunaan huruf besar dan huruf kecilnya, kemudian ada penggunaan apa kata asingnya yang tidak diitalik gitu atau sebenarnya itu tidak mau ditulis dengan bahasa asing sebenarnya. Jadi aku beri catatan di sini, kemudian itu aja sih dari sistematika penulisan. Secara umum sistematika penulisan yang Pak Budi buat ini sudah sangat bagus sekali ya. Menggunakan font Times New Roman, kemudian ukurannya 12 ukuran fontnya dan menggunakan rata kanan rata kiri. Kemudian apa ininya 1,5 spasinya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, mari kita lihat dari segi isi atau materinya seperti apa sih esai motivasi diri yang dibuat Pak Budi ini sehingga bisa aku nilai sebagai esai motivasi diri yang bagus ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang ASN ataupun yang nggak ASN pun bisa meniru atau apa ya mencontoh yang dibuat oleh Pak Budi ini seperti itu. Nah, eh, seperti biasa, aku dalam menilai tentu beracuan pada ketentuan yang disediakan oleh Beasiswa Indonesia Bangkit ya teman-teman. Nah, dari perkenalan, Pak Budi ini juga sudah memperkenalkan dirinya merupakan berasal dari kota Tanjung Pinang, kemudian beliau merupakan aparatur sipil negara yang bekerja di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, yang mana beliau merupakan eh, pegawai di divisi apa ya, orga bagian tata usaha seperti itu yang mengemban tugas fungsi terkait organisasi dan tata laksana seperti itu. Nah, beliau juga sudah
eee, menyebutkan alumni mana, kemudian aktivitasnya tentu bekerja ya teman ya. Dan kemudian pemilihan program studi, beliau ingin melanjutkan pendidikannya ke program studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan yang sebelumnya beliau merupakan bergelar sarjana manajemen. Berarti beliau berasal dari prodi manajemen seperti itu ya teman-teman. Ya, alasan beliau ingin mengikuti program Beasiswa Indonesia Bangkit ini karena beliau menilai bahwa apa ya, BIB ini berlatar belakang ingin mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia ya di lingkungan Kementerian Agama. Selaras juga dengan tujuan Indonesia dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 yang mana Indonesia itu menuju Indonesia maju di tahun 2025 seperti itu. Jadi Pak Budi ini merasa apa ya, merasa tertarik, merasa terpanggil untuk kemudian dia ingin meningkatkan kualitas dirinya agar bisa apa memberikan apa ya bekerja dengan maksimal memberikan pelayanan kepada publik karena beliau ini berstatus sebagai aparatur sipil negara seperti itu. Nah, ini dipaparkan juga bahwa apa ya kinerja atau nilai pelayanan Kementerian Agama itu indeks profesionalitasnya itu masih rendah ya teman-teman dari target yang telah ditentukan gitu. Paling tidak itu ada beberapa faktor yang dinilai itu masih menjadi PR bagi Kementerian Agama sendiri. Di antaranya itu dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dan dimensi kerja serta dimensi disiplin. Nah, disitulah Pak Budi ingin apa ya eh, menjadi bagian dari kebangkitan Kementerian Agama sendiri untuk kemudian meningkatkan kualitas pada empat dimensi itu sehingga indeks profesionalitas Kementerian Agama semakin meningkat seperti itu ya. Dan kebetulan dengan adanya Beasiswa Indonesia Bangkit ini dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan kualitas sumber daya, Pak Budi ini eh, ingin memanfaatkan peluang yang ada, kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya seperti itu. Itu eh, uraian yang di bagian pembuka seperti itu. Kemudian yang di bagian isi ya teman-teman, Pak Budi ini juga apa ya? eh Menariknya dia itu menguraikan dan menjelaskan keahlian, prestasi, pengalaman akademik dan akademik. Yang menariknya adalah prestasinya beliau menguraikan dan menjelaskan itu prestasi-prestasi yang dicapai selama bekerja sebenarnya yang biasanya itu prestasi yang diuraikan oleh teman-teman biasanya itu juara perlombaan atau juara apa. Nah, ini berbeda ya teman-teman. Ini adalah keberhasilan apa diuraikan prestasinya adalah keberhasilan-keberhasilan dari instansi tempat di mana Pak Budi ini bekerja seperti itu. Nah, beliau juga apa ya, di beberapa kali kesempatan diberikan peran yang eh, apa ya, kontributif sekali dalam meraih keberhasilan-keberhasilan tersebut seperti itu. Ini sangat unik sekali ya teman-teman. Jadi tidak hanya juara perlombaan saja yang bisa dijadikan poin prestasi di bagian isi seperti itu. Nah, nih ini semua. Nah, nah, di antara eh, tujuan ya memilih program studi eh, Pak Pak Budi ini menjelaskan terlebih dahulu nih tentang apa ya visi misi yang dimiliki oleh kantor wilayah Kementerian Agama di Provinsi Kepulauan Riau sendiri. Nah, di sana itu eh, Kanwil Kemenak Provinsi Kepri itu berkomitmen untuk kemudian apa ya menjadi instansi yang eh, apa instansi yang bebas korupsi, yang bebas eh, kolusi dan nepotisme, yang mana
menandatangani kontrak kinerja target calon pilot project wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani ya. Jadi atas dasar niat yang dimiliki oleh Kementerian Agama, Pak Budi juga ingin menjadi bagian untuk mewujudkan hal tersebut seperti itu. Nah, di antara yang harus dilakukan oleh Kemenak Provinsi Kepulauan Riau tersendiri adalah transformasi tata kelola melalui regulasi yang taat asas adaptif serta tata kelola yang berintegritas, takas dan kolaboratif ya. Jadi eh, Pak Budi ini ingin menjadi bagian untuk mewujudkan cita-cita mulia dari Kanwil Kemenak Provinsi Kepulauan Riau seperti itu tuh. Nah, tetapi keberhasilan menjadi instansi yang eh, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani itu paling tidak harus ditopang oleh beberapa eh, satuan seperti itu. Nah, tetapi ada yang saat ini menjadi masalah menuju keberhasilan instansi yang diciptakan tadi itu diantaranya ada tiga teman-teman, yaitu keterbatasan dukungan sumber daya meliputi sumber daya anggaran, sumber daya manusia, dan kekuatan sarana prasarana yang belum maksimal. Yang kedua, dukungan teknologi, sistem informasi, dan kebudayaan inovatif yang masih relatif rendah ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang komposisinya terdiri 96% wilayah perairan dan 4% wilayah daratan seperti itu. Jadi bisa dibayangkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau ini perlu memiliki cara yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain yang mana sebagian besar itu lebih banyak daratan sehingga lebih memudahkan dalam apa ya distribusi entah informasi atau distribusi kebijakan dan lain sebagainya program gitu. Tapi berbeda dengan Provinsi Kepulauan Riau yang sebagian besarnya merupakan daerah perairan dan sebagian kecil merupakan daerah daratan seperti itu. Nah, di zaman yang sekarang penggunaan teknologi dalam pelayanan itu sangat penting sekali ya ininya perannya gitu kontribusinya sehingga eh, di antara tiga faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan Kanwil Kemenak Provinsi Riau mewujudkan cita-citanya itu teknologi yang masih rendah seperti itu. Nah, makanya Pak Budi ini ingin melanjutkan studi magister pada program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, konsentrasinya transformasi digital sektor publik seperti itu di Universitas Gajah Mada seperti itu, ya. Jadi Pak Budi ini memilih prodi yang sealur ya, yang setujuan atas hambatan yang terjadi di daerahnya seperti itu, khususnya di instansinya gitu untuk meningkatkan dukungan teknologi untuk memenuhi pelayanan di kantor wilayah Kementerian Agama seperti itu di Provinsi Kepulauan Riau sehingga Pak Budi ini memilih berniatan mengambil prodi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, konsentrasinya transformasi digital sektor publik seperti itu di Universitas Gajah Mada. Di antara alasannya yaitu apa ya? Di sana pengajarnya merupakan praktisi di bidang sektor publik dan privat yang berasal dari multisektor. Eh, Kemudian apa ya? Mata kuliah yang ditawarkan relevan dengan kebutuhan transformasi tata kelola yang syarat akan pembaruan dan inovasi. Di antaranya dilampirkan ini ada mata kuliah yang apabila dipelajari oleh Pak Budi nanti akan bermanfaat baginya untuk kemudian meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas tata kelola kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau itu sendiri, khususnya yang di bidang teknologi, sumber daya manusia, kepemimpinan ini ya, ada teknologi, transformasi digital gitu kan, analisis big data gitu. Jadi penting sekali untuk mendukung kontribusinya, mendukung kinerjanya nanti di Kementerian Agama di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi
Aku nilai ini juga sangat baik ya, alasannya sangat mendukung sekali atas kontribusi yang akan nanti dilakukan oleh Pak Budi itu sendiri gitu. Terus kemudian nih ada lagi tambahannya bahwa mata kuliah ini dapat membantu dalam mengembangkan pola pikir dan meningkatkan kapasitas untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka merumuskan kebijakan dalam pengambilan keputusan dan merancang inovasi kebijakan, khususnya terkait akselerasi pembangunan zona integritas di lingkungan Kanwil Kemenak Provinsi Kepulauan Riau seperti itu. Nah, kan? Kemudian ada lagi nih, apabila nanti apa eh, Pak Budi ini mendapati amanah em, menduduki suatu jabatan struktural, maka pola pikir yang berkembang karena telah belajar di prodi yang dipilih akan membantu sekali oleh Pak Budi ini untuk merumuskan kebijakan nantinya seperti apa agar pelayanan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau itu semakin baik ya teman-teman, semakin meningkat seperti itu. Nah, itu jadi alasan yang bagus di antara alasan-alasan yang lainnya tadi juga seperti itu. Nah, kemudian di bagian penutup ini juga dipaparkan apa yang akan dilakukan oleh Pak Budi itu sendiri ketika menjadi awardee seperti itu. Yang ingin dilakukan tentunya menyelesaikan studi dengan baik. Kemudian yang kedua mengikuti workshop dan internship yang memperkaya pengalaman yang nantinya akan berguna di kinerjanya nanti di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau seperti itu ya. Karena biasanya kalau berhubungan dengan teknologi itu internship atau workshop tentang eh, digital itu sangat apa ya, berperan sekali untuk mengembangkan skill untuk kemudian diterapkan di eh, dunia kerjanya seperti itu. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa ketika sudah menyelesaikan studi eh, akan memberikan kontribusi ke Kementerian Agama. Spesifiknya nih, penting sekali kontribusinya itu dijelaskan secara spesifik. Pak Budi ini menjelaskan secara spesifik ya teman-teman. Ingin memberikan ilmu program komputer dalam hal penyusunan rancangan policy paper seperti itu. Nah, rancangan ini memuat rekomendasi inovasi kebijakan dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya untuk menciptakan pembaruan dan kemajuan seperti itu. Jadi Pak Budi ini ingin ingin apa ya? Mengimplementasikan ilmu yang didapat di prodi yang telah dipilih tadi di Universitas Gadjah Mada untuk kemudian menyusun rancangan policy paper. Rancangan ini untuk apa ya? Memuat rekomendasi untuk instansinya dalam hal ini kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau terkait dengan kebijakan yang sudah lama untuk kemudian dibaharui dan eh, memberikan rekomendasi untuk kemajuan instansi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau seperti itu. Nah, ya. Nah, terus terkait dengan apa kecerdasan digital kan itu sangat penting sekali di untuk diterapkan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau agar pelayanan instansi tersebut semakin cepat, semakin baik dan juga karena secara geografis tadi yang mana sebagian besar merupakan perairan dan sebagian kecil daratan itu perlu sekali tentang apa ya penggunaan pemanfaatan teknologi ini karena apabila dilakukan secara konvensional akan memakan waktu yang lama seperti itu. Seperti itu karena daratannya itu terpisah-pisah seperti ya teman-teman. Jadi perlunya kualitas sumber daya manusia yang lihai atau yang menguasai teknologi agar pelayanan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau itu semakin cepat dan semakin bisa melayani kepada masyarakat seperti itu. Nah, dengan apa yang niat dimiliki oleh Pak Budi ini, harapannya nanti Kanwil Kemenak Provinsi Riau dapat mengoptimalkan perannya, mendorong, membina, memonitoring, mengevaluasi, dan menentukan arah kebijakan dan mewujudkan kebudayaan inovatif seperti itu. Jadi tentunya harapannya kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau bisa menjadi apa ya
bagian terdepan dari Kementerian Agama, yang mana Kementerian Agama ini akan semakin dinilai oleh masyarakat sebagai instansi yang bagus, pelayanannya oke, kemudian apa memuaskan lah intinya seperti itu. Sehingga saya kira esai motivasi yang dibuat oleh Pak Budi ini sangat bagus ya dari segi konten, dari segi isi atau materi. Paling ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki lagi terkait dengan sistematika penulisan, dan juga sebenarnya ada isi atau materi yang perlu diperbaiki di apa ya, disempurnakan seperti itu oleh Pak Budi itu sendiri, untuk kemudian nantinya akan disubmit dalam pendaftaran Beasiswa Indonesia Bangkit ketika ditutup nanti, seperti itu teman-teman. Mungkin jika teman-teman ingin melihat seperti apa sih isai yang dibuat oleh Pak Budi dari awal sampai akhir, kali ini aku mau scroll ya dari awal sampai akhir pelan-pelan. Mungkin teman-teman ingin melihat seperti apa isai yang dibuat oleh Pak Budi ini. Kita lihat bersama-sama. Ini bagian pembukaan. Mungkin teman-teman pengen lihat memahami, menganalisa secara eh, detail, bisa di pause dulu seperti itu ya teman-teman. Nah, ini masih di bagian pembuka, masih di bagian pembuka, masih di bagian pembuka, masih di bagian pembuka. Nah, ini udah mulai masuk isi, isi seperti itu. Masih di bagian isi, seperti itu. Masih di bagian isi. Nah, ini masih di bagian isi, masih di bagian isi. Oke, masih di bagian isi ya, teman-teman. Nah, ini mulai masuk ke bagian penutup. Nah, ini apa yang akan dilakukan, kemudian harapannya kepada BIB itu sendiri, dan harapannya untuk tempat kerjanya itu Kanwil Kemenak Provinsi Kepulauan Riau, seperti itu. Nah, ini catatan dari aku. Dari isi materi sudah bagus, Kak. Paling yang perlu diperbaiki sistematika penulisan aja, seperti itu. Ya, mungkin itu aja hasil review yang aku lakukan pada esai motivasi diri oleh Pak Budi ini, yang merupakan Pak Budi adalah ASN yang bekerja di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Niat em, niat mulia Pak Budi ini ingin melanjutkan jenjang pendidikannya ke magister prodi yang telah dipilih oleh Pak Budi tadi ya, untuk menunjang, untuk mengembangkan kapasitas dirinya menjadi apa ya, pegawai yang diharapkan oleh Kementerian Agama, seperti itu. Lebih baik lagi ya teman-teman ya. Ya mungkin itu aja review dari aku. Jika teman-teman ingin request apa lagi yang ingin aku bahas, bisa langsung eh, komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru, tips and trik dari aku untuk menghadapi pendaftaran rekrutmen awardnya Beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2023 ini ya teman-teman. Dan tentunya ketika teman-teman subscribe, channel ini akan semakin berkembang seperti itu. Ya, mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.